Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends. Di sini kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adila Hafsa Maulida dan rekan-rekan saya Afiza Khairani. Saya Ada Khairani Ulfa. Disimak baik-baik ya friends. Apa itu tujuan pengajaran agama Islam? Tujuan pengajaran agama Islam itu adalah suatu arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu nggak hanya fokus pada perubahan pengetahuan agama aja, tapi pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Jadi dengan kata lain ya, keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam itu dapat dilihat dari sejauh mana nih si peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang berada dalam pendidikan agama Islam tersebut itu di kehidupan sehari-harinya. Nah, oleh karena itu, pengajaran agama Islam itu nggak hanya menekankan kepada aspek pengetahuannya saja, tapi juga kepada pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di selanjutnya ini ada konsep tujuan pengajaran agama Islam. Konsep tujuan pengajaran agama Islam itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Islam nih, manusia itu memiliki dua peran utama, teman-teman, yang yaitu sebagai hamba Allah yang tugasnya itu beribadah kepadanya, dan yang kedua itu sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk memakmurkan serta menjaga kehidupan dunia. Jadi karena itu tujuan pengajaran pendidikan agama Islam itu diarahkan kepada pembentukan manusia yang seimbang antara iman, ilmu, dan amalnya. Artinya ya teman-teman, peserta didik itu tidak hanya memiliki kecerdasan intelektualnya aja, tapi juga memiliki keimanan yang kuat dan berperilaku yang baik. Nah, jadi konsep yang tadi saya jelaskan itu tuh mencakup 3 hubungan penting dalam kehidupan manusia, teman-teman. Yang pertama itu ada hablum minallah, yang kedua ada hablum minan nas, yang ketiga ada hablum minal alamnya, yang ketiga ada hablum minal alamnya. Nah, yang pertama ini hablum minallah itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya melalui misalnya itu hubungan itu seperti apa sih? Melalui beribadah, ketaatan, keimanan. Terus kalau hablum minan nasnya ini adalah hubungan manusia dengan sesama manusia melalui tolong menolong, menghormati, terus dan berbuat baik ya terhadap sesama manusia. Terus yang ketiganya itu ada hablum minal alam. Nah, hablum minal alam itu hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Gimana sih caranya gitu kan? Yaitu dengan menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketiga hubungan tersebut itu harus berjalan secara seimbang agar terbentuk pribadi muslim, pribadi manusia yang utuh dan bertanggung jawab. Poin selanjutnya itu ada komponen tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pengajaran agama Islam ini memiliki komponen yang sangat berkaitan, teman-teman. Pertama itu ada peserta didik. Pastilah ya, peserta didik ini menjadi komponen utama karena si peserta didik ini sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Jadi seluruh kegiatan yang dirancang oleh pendidik, oleh pengajar itu dirancang itu ya untuk membantu perkembangan potensi yang dimiliki oleh si peserta didik, baik dari segi intelektualnya, dari segi spiritualnya maupun segi sosialnya. Yang kedua ini ada perubahan perilaku, teman-teman. Perubahan perilaku itu di sini menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, perubahan itu meliputi 3 aspek, teman-teman. Yang pertama itu ada aspek kognitif,
kedua aspek afektif, ketiga aspek psikomotorik. Kognitifnya ini berarti dalam pengetahuannya. Jadi si peserta didik ini bertambah pengetahuannya dan memiliki pemahaman tentang ajaran Islam. Terus yang kedua ini ada afektif. Afektif ini dari sikapnya. Si peserta didik ini berkembang nih dari sikap dan nilai dan kesadarannya dalam beragama. Jadi mereka tuh udah tahu, maksudnya mereka tuh paham cara beragama di dunia publik gitu teman-teman, di publik gitu udah paham. Terus ada psikomotoriknya. Psikomotoriknya ini yaitu keterampilan, misalnya dalam kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk tindakan nyata. Ini hampir sama sih sama afektif psikomotoriknya, hampir sama. Jadi dia jalan secara berseimbangan. Dengan demikian peserta didik itu nggak hanya mengetahui ajaran Islam teman-teman, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada nilai-nilai dan ajaran Islam yang ditanamkan. Nah, nilai-nilai dan ajaran Islam yang ditanamkan ini meliputi isi dari pembelajaran. Apa aja sih nilai-nilainya itu ya? Nilai-nilainya itu ada nilai akidah yang pertama. Yang kedua ada nilai syariah. Yang ketiga ada nilai akhlak. Nilai akidah itu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nilai syariah ini, yang kedua nilai syariah berkaitan dengan aturan ibadah dan bermuamalah. Dan nilai yang ketiga ini nilai akhlak yang berkaitan dengan perilaku dan karakter mulia. Nah, jadi ketiga aspek yang tadi saya sebutkan itu membantu pembentukan dasar kepribadian muslim yang seimbang. Dan yang terakhir ini, komponen terakhir ini adalah hasil akhir teman-teman. Hasil akhir yang ingin dicapai yaitu terbentuknya pribadi muslim peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi si peserta didik ini tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritisnya aja teman-teman, tapi juga mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya itu ada prinsip pengajaran agama Islam. Yang pertama itu adalah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid adalah landasan utama segala sesuatu yang bersumber kepada Allah. Kita mengajarkan kepada peserta didik, kita membentuk mereka untuk kesadaran tentang keagamaan yang mendalam. Yang kedua, ada namanya adab. Apa yang maksud dengan adab? Maksudnya itu kita menekankan etika kepada peserta didik, kita menekankan sopan santun, kita menekankan penghormatan mereka terhadap ilmu atau bahkan kepada seorang yang memberikan ilmu, misalnya kepada guru. Yang ketiga, namanya tadarruj. Apa yang dimaksud dengan tadarruj? Tadarruj itu adalah bertahap. Segala sesuatu yang kita ajarkan, materi yang kita sampaikan itu harus secara bertahap, dari yang sulit ke yang susah, dari yang tingkatannya rendah ke tingkatan yang tinggi. Kenapa? Agar peserta didik lebih mudah memahaminya. Karena kalau misalnya kita mengajarkan langsung ke tingkatan yang tinggi, mereka tidak tahu dasar-dasarnya, mereka bakal kesulitan untuk memahami materi yang kita sampaikan. Selanjutnya itu ada tentang psikologis. Nah, psikologis ini kita harus memperhatikan nih perkembangan jiwa dan potensi peserta didik ketika kita mengajar. Kenapa? Ketika mereka ada gangguan psikologis, misalnya mereka ada gangguan internal dari rumahnya gitu kan. Ketika belajar mereka tidak akan fokus. Jadi apa yang kita sampaikan tidak akan sampai ke pemikiran mereka, atau mereka tidak akan paham atas materi apa yang telah kita sampaikan. Yang keempat ada namanya itu metodologis, yaitu kita menggunakan metode, berbagai macam metode, misalnya metode keteladanan. Apa yang kita ajarkan, kita kasih contoh ke mereka, kita kasih teladan kita, maksudnya kayak kita adalah contoh bagi mereka. Jadi apa yang kita ajarkan harus kita terapkan agar mereka meneladani apa yang telah kita ajarkan. Terus juga kita harus memberikan nasihat. Misalnya ketika dia berbuat salah, kita jangan langsung memberikan hukuman, tapi apa? Kita memberikan dia nasihat. Selanjutnya itu ada adaptif dan adaptif. Apa yang maksud dengan adaptif dan adaptif? Yaitu terbuka terhadap perubahan budaya dan mengadopsi ilmu dari luar yang bermanfaat. Baik teman-teman,
Selanjutnya itu adalah ciri tujuan pengajaran agama Islam. Yang pertama adalah pembentukan akhlak yang mulia, yaitu kita mengembangkan pribadi yang berkarakter Islami dan berakhlak terpuji. Yang kedua adalah pembinaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita menumbuhkan kesadaran beragama dan ketaatan serta kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada keseimbangan dunia dan akhirat. Kita harus menyiapkan nih peserta didik kita harus menyiapkan siswa kita agar mereka sukses nih, baik dari urusan dunianya atau bahkan urusan akhiratnya. Seimbang antara dunia dan akhirat itu balance, tidak timpang gitu ya. Selanjutnya itu adalah pengembangan ilmu dan keterampilan. Itu kita mencerdaskan kehidupan dan mempersiapkan tenaga profesional yang terampil dan bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kita menyiapkan siswa kita ini bukan hanya kayak dia tuh ilmunya cuma bagi dia gitu. Dia bisa menjadi tenaga profesional yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dia gitu. Selanjutnya ada menjadi khalifah di bumi. Itu kita membentuk peserta didik agar menjadi individu yang setidaknya itu bertanggung jawab untuk diri dia sendiri, bertanggung jawab untuk sesama manusia yang ada di lingkungannya atau bahkan memang di lingkungan sekitarnya sendiri. Selanjutnya itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan, yaitu tujuan itu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta kemaslahatan umat. Selanjutnya ada klasifikasi dan tingkat tujuan pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira apa sih yang disebut dengan klasifikasi? Dapat kita pahami ya teman-teman. Kalau klasifikasi itu adalah pengelompokan, sedangkan klasifikasi dan tingkat tujuan pendidikan agama Islam adalah pengelompokan hasil belajar yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini agar apa sih teman-teman? Tujuan ini agar pembelajaran itu tidak cuma fokus sama pemahaman materi aja, tapi juga fokus pada pembentukan akhlak dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tingkatan tujuan pendidikan agama Islam. Nah, tingkatan tujuan pendidikan agama Islam ini terdiri dari 3 ranah teman-teman. Yang pertama itu ada ranah kognitif, kedua ada ranah afektif, yang terakhir itu ada ranah psikomotorik. Yang pertama itu ranah kognitif. Ranah kognitif itu yang berhubungan dengan pola pikir kayak seperti mengingat, memahami, dan menganalisis. Kedua ada ranah afektif. Ranah afektif itu yang berhubungan dengan sikap atau perilaku. Contohnya seperti sikap menerima dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Yang terakhir itu ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu yang berhubungan dengan keterampilan atau praktik seperti ibadah dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, merumuskan tujuan pengajaran. Merumuskan tujuan pengajaran itu berarti membuat pernyataan yang jelas mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah siswa itu selesai belajar. Nah, dapat kita ketahui teman-teman, dalam pendidikan agama Islam ini tujuan belajar itu berbeda sama mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena dalam pendidikan agama Islam ini tidak cuma sekedar menekankan pengetahuan aja, tidak cuma sekedar memahami materi aja, tapi juga fokus dalam membentuk sikap dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman, setelah apa yang dipaparkan oleh teman saya dan saya pribadi, setelah apa yang kamu jelaskan itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan pengajaran pendidikan agama Islam itu bukan hanya untuk siswa memahami, akan tapi juga untuk meyakini dan mengamalkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya teman-teman, pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat pengetahuannya saja, pengetahuan tentang agamanya aja atau kualitatifnya saja, akan tetapi juga menekankan pembentukan sikap atau afektifnya serta keterampilan beribadahnya itu dari segi psikomotoriknya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk proses pembelajaran itu jadi lebih terarah, terus mudah dievaluasi, serta peserta didik itu mampu menjadi seseorang yang beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab
sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Oke, baik friends. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga membawa manfaat, Mudah dipahami, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.